Semoga anak sekolah minggu dimanapun berada tetap sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan buku ND, Alkitab, dan hati kita. Kita akan bernyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat dalam minggu ini diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi ayat bulanan buat kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam 1 Tesalonik 5 ayat 23.
Beginilah dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menimpanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai teman-teman, dengarlah ceritaku, cerita tentang masa-masa penantian, penantian sebelum kedatangan Tuhan. Coba dengarkan dan ingat selalu, satu lilin menyala itu Advent pertama, dua lilin menyala itu Advent kedua, tiga lilin menyala itu Advent ketiga, empat lilin menyala itu Advent keempat. Mari sambut kedatangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau mengizinkan kami untuk beribadah melalui ibadah online. Dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Amin. Selamat hari Advent untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dalam dunia ini selalu ada pilihan. Kiri atau kanan, hitam atau putih, gelap atau terang. Hidup adalah pilihan. Dan firman Tuhan hari ini memberikan kita pilihan. Mau yang seperti apa? 5 gadis-gadis bodoh atau 5 gadis-gadis bijaksana. Yang pertama tadi digambarkan 5 gadis-gadis bodoh. Sebenarnya Allah tidak pernah menciptakan orang bodoh. Tetapi kebodohan itu berasal dari kemalasan. Malas adalah awal dari kebodohan. Anak-anak yang malas akan terbentuk menjadi orang-orang yang bodoh. Malas itu adalah dia yang tidak tahu membagi waktu. Kapan belajar, kapan bermain, kapan membantu orang tua, kapan sekolah. Dia tidak bisa membagi waktu. Anak yang malas itu juga dia yang suka terlambat karena malas bergerak. Mager, malas bergerak. Contohnya, dia yang suka main game. Hati-hati. Karena main game ini bisa membuat anak-anak terbentuk menjadi anak-anak yang malas. Dimulai dari malas bergerak. Ketika kita main game, maka kalau mama mengatakan, "Mandi nak," kita akan katakan, "Tunggu dulu mak." "Makan nak," "Tunggu dulu mak." "Belajar nak," "Tunggu dulu mak." Kita hanya asik di tempat duduk, atau kita hanya asik di tempat tidur lalu main game sepuasnya. Akhirnya nanti itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Dan Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang malas. 5 perempuan tadi digambarkan mereka adalah orang bodoh karena malas membawa minyak sebagai bekal mereka. Kemalasan itu membuat mereka terlambat masuk surga. Akhirnya tidak ada pilihan, masuk neraka. Itu akibatnya. Ternyata kemalasan itu mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan bisa membuat kita masuk ke neraka. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah menjadi orang-orang yang bijaksana. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang-orang yang bijaksana itu tidak lahir langsung bijaksana, tidak. Tetapi orang-orang yang bijaksana itu berawal dari mereka yang mau, mereka yang rajin, mereka yang tahu membagi waktu. Bangun cepat, lalu berdoa, membantu orang tua, bergegas, sekolah, kemudian pulang sekolah, makan siang, membantu orang tua. Setelah selesai itu bermain game atau bermain bersama teman, lalu makan bersama dengan orang tua, kemudian belajar,
lalu ditutup dengan berdoa dan dia tidur. Mereka tahu membagi waktu dengan baik, sehingga terbentuk menjadi anak-anak yang pintar. Mereka tahu membagi waktu kapan untuk Tuhan, kapan untuk orang tua, kapan untuk diri sendiri, kapan bersama dengan teman-teman. Sehingga anak yang rajin akan terbentuk menjadi anak-anak yang pintar. Ditambah dengan mereka takut akan Tuhan, mereka mau berdoa, mereka mau belajar, mereka mau berusaha, maka akan menjadi anak-anak yang bijaksana. Sudah tentu pilihannya seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi masuk ke sorga. Nah, ada dua pilihan, menjadi anak-anak yang bodoh atau menjadi anak-anak yang bijaksana. Anak-anak Tuhan tentu harus memilih pilihan yang kedua, menjadi anak-anak yang bijaksana. Maka untuk itu adik-adikku yang terkasih, semangat Advent yang ketiga ini, semangat Advent yang ketiga hari ini adalah bagaimana kita belajar menjadi anak yang rajin. Belajar menjadi anak yang tahu membagi waktu, menjadi anak yang terbentuk menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi anak kesukaan Tuhan, menjadi anak kebanggaan orang tua, menjadi anak yang sayang abang kakak, sayang temannya. Itu pilihan yang kedua. Maka kita harus belajar untuk membentuk diri kita supaya kita menjadi anak yang rajin, anak yang bijaksana, anak kesukaan Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap rajin untuk berdoa, rajin untuk membaca firman Tuhan, dan rajin untuk belajar tentunya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini melalui perayaan Advent yang ketiga ini Engkau mengingatkan kami akan pilihan dalam hidup kami. Ada dua pilihan yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Apakah menjadi anak-anak yang bodoh atau menjadi anak-anak yang bijaksana. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami memilih menjadi anak-anak yang bijaksana. Karena itu Tuhan, kami mau biarlah Tuhan yang membimbing kami. Terlebih anak-anakmu sekolah minggu, berikan pertumbuhan jasmani, terlebih pertumbuhan rohani, sehingga mereka terbentuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mencintai orang tua, mencintai masa depan, menyayangi abang kakak dan sesamanya. Inilah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap bersama dengan kami, dan kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami, proses belajar, ataupun tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak yang kudus. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menutup ibadah kita pada minggu ini
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami anak-anak sekolah minggu. Kami tim kreatif